Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Dio Saputra Sanjaya, mahasiswa STAIN tahun 2019. Pada kesempatan kali ini saya ingin merekrut seorang karyawan. Berikut 12 tahapan dalam pengadaan karyawan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyusun struktur karyawan yang dibutuhkan. Berikut adalah struktur karyawan yang saya butuhkan, dimulai dari manajerial, supervisor, dan juga rank and file. Selanjutnya adalah menguraikan beberapa jabatan penting dalam struktur organisasi. Seperti yang tadi sudah kita lihat, ada beberapa jabatan dalam struktur organisasi karyawan yang dimana akan saya uraikan satu persatu sebagai berikut. Setelah menguraikan beberapa jabatan penting tadi, saya akan mulai menetapkan kebutuhan akan pekerja dengan mengadakan sebuah rapat dengan semua bagian atau departemen mengenai penetapan kebutuhan akan pekerja mana saja yang akan dibutuhkan oleh perusahaan. Ya, berikut adalah contoh formulir permintaan tenaga kerja yang masih kosong. Kemudian ini adalah contoh formulir yang sudah diisi dan sudah disetujui dengan pihak-pihak terkait. Langkah selanjutnya yaitu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan organisasi akan pekerja. Dimulai dengan adanya penyusunan tentang apa yang dibutuhkan oleh masing-masing departemen, kemudian melakukan pertimbangan dan menyusun tentang pemenuhan kebutuhan tersebut. Langkah selanjutnya yaitu membuat rencana pencarian sumber calon pekerja. HRD akan mencari sumber-sumber yang terpercaya dan akan memilih dengan baik. Biasanya mencari calon pekerja melalui iklan koran, job fair, kampus rekrutmen, atau sumber internal dan sumber eksternal. Lalu, dalam pelaksanaan pencarian sumber calon pekerja atau rekrutmen, dapat mencari calon-calon pekerja menggunakan beberapa sumber seperti dari hubungan beberapa agensi, kemudian dari sumber-sumber email, sosial media, maupun internet. Dan seperti inilah iklan lowongan pekerjaan di sosial media atau website job seeker bagi para calon pekerja. Setelah iklan lowongan pekerjaan dibagikan, sudah pasti kita akan banyak menerima berbagai macam jenis lamaran atau email-email yang masuk langsung ke email kita atau website kita. Maka dari itu, step selanjutnya adalah menyeleksi dokumen lamaran calon pekerja. Biasanya kami mensortir berkas lamaran berdasarkan spesifikasi yang dibutuhkan. Apabila tidak sesuai, dikembalikan ke storage. Berkas sesuai lanjut pada proses selanjutnya. Setelah mensortir beberapa dokumen dan lamaran yang masuk, kita mendapatkan 3 lamaran yang menurut kita paling baik dan paling mendekati untuk posisi tersebut. Setelah itu, kita memutuskan untuk memanggil 2 kandidat yang dari 3 tadi untuk datang interview. Hal selanjutnya ialah melaksanakan proses seleksi calon pekerja. Setelah penyeleksian dokumen, sekarang HRD akan kembali menyeleksi satu persatu calon pekerja yang sudah lolos dalam dokumennya. Untuk kemudian dilakukan tes kepada masing-masing calon pekerja. Tahap ini dilakukan tatap muka dengan HRD, dengan para calon pekerja, dan dilakukannya tanya jawab langsung dengan beberapa pertanyaan yang dikenal dengan interview.
Setelah melalui proses interview, HRD melakukan penilaian hasil seleksi. Disinilah hasil ditentukan, diterima atau tidaknya para calon pekerja. Setelah proses penilaian hasil seleksi, kemudian HRD akan melakukan penawaran kerja kepada calon pegawai yang diterima, seperti halnya soal gaji, soal masa kontrak, dan apapun benefit yang akan diterima calon pekerja nantinya. Setelah terjadinya proses kontrak dan persetujuan antara HRD dan pekerja, maka dilakukannya penempatan para pegawai tersebut sesuai dengan departemen atau bagian yang sesuai dengan kesepakatan tersebut. Setelah semua tahap dilalui, tahap terakhir ialah melaksanakan orientasi kerja, yang dimana alur orientasinya ialah perkenalan staf dan pimpinan, orientasi alat dan perlengkapan kerja, orientasi melaksanakan SOP. Sekian 12 tahapan dalam pengadaan karyawan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.